Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 2 untuk mata kuliah pilihan teknologi obat dan kosmetik. Di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kosmetik rambut. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kosmetik rambut yang umum digunakan oleh perempuan maupun juga laki-laki. Nah, ini adalah beberapa daftar dari kosmetik rambut yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah conditioner. Conditioner ini berfungsi untuk melembutkan rambut. Kemudian yang kedua adalah cream bath. Setelah itu ada sampo, kemudian ada pewarna rambut atau hair dye, ada vitamin rambut, ada hair mask, masker rambut, dan kemudian juga ada parfum rambut. Nah, ke-7 jenis kosmetik rambut ini sering digunakan oleh kita semuanya untuk menjaga performance atau penampilan dari rambut manusia itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas lebih dalam di pertemuan kali ini adalah jenis kosmetik rambut, yaitu sampo dan pewarna rambut. Perkembangan kosmetik rambut jenis sampo ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Jadi pada awalnya yang mendasarinya adalah bagaimana cara untuk mengatasi bad hair day atau untuk meningkatkan penampilan fisik dari rambut itu sendiri. Nah, beberapa tahun yang lalu di zaman dahulu kala gitu ya, orang-orang menggunakan sabun sebagai pengganti dari sampo karena saat itu belum ditemukan sampo, jadi mereka cenderung menggunakan sabun. Akan tetapi sabun ini memiliki kelemahan, yaitu menyebabkan iritasi pada mata dan juga tidak cocok digunakan dengan air yang bersifat sadah karena sabun akan meninggalkan lapisan berbentuk film yang tampak kusam pada rambut. Jadi dia ketika dibilas dengan air yang bersifat sadah, sabun itu akan meninggalkan sisa dalam bentuk lapisan film yang sangat tipis di rambut, sehingga rambut itu akan terlihat kusam, jadi tidak berkilau. Nah, kemudian sejak tahun 1930 itu adalah tahun awal mula sampo sintetis pertama kali ditemukan dan terus berkembang hingga sekarang. Jenis-jenis samponya dan juga varian sampo sekarang sudah sangat bermacam-macam. Ada sampo yang khusus untuk ketombe misalnya, kemudian ada juga yang khusus untuk meningkatkan kehitaman rambut, ada yang khusus untuk rambut rusak, rambut yang rontok, dan lain-lain. Definisinya sendiri, sampo adalah sediaan kosmetik kental dengan deterjen atau surfaktan sintetis yang digunakan untuk mencuci rambut. Fungsi utamanya adalah untuk membersihkan kulit kepala agar bebas dari sebum dan zat asing. Nah, sampo juga membuat rambut berkilau dan terlihat bagus. Saat ini, sampo sudah menjadi kosmetik rambut yang penting, baik untuk pria maupun wanita. Deterjen atau surfaktan dan bahan mentah lain yang dipilih untuk persiapan sampo harus tidak beracun untuk kulit kepala, mata, dan lain-lain. Properties dari sampo, dia harus bersifat memiliki viskositas yang optimal sehingga memudahkan saat proses aplikasi. Kemudian memiliki sifat distribution atau penyebaran yang baik, harus dapat menghilangkan kotoran, berbagai jenis kotoran seperti tanah, debu, sebum, sel mati, garam akibat keringat, dan lain-lain dari kulit kepala. Tidak membentuk lapisan film di kulit kepala, jadi ketika dibilas itu harus benar-benar bersih hasilnya. Mudah hilang saat dibilas dengan air. Menghasilkan busa baik dengan air panas dan air dingin harus menghasilkan busa. Kemudian bersifat ekonomis, memudahkan rambut untuk disisir setelah keramas. Setelah dikeringkan, rambut tidak memberikan tampilan yang kasar.
jadi harus terlihat lembut, memberikan kilau pada rambut, menghasilkan bau yang baik sebelum dan sesudah keramas, tidak menimbulkan iritasi atau gatal pada kulit kepala, tidak mendukung pertumbuhan mikroba, stabil dan memiliki waktu simpan atau waktu paruh sekitar 2-3 tahun. Sampo ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Di sini ada 7 jenis sampo. Yang pertama adalah clear liquid sampo, kemudian ada liquid cream, ada cream sampo, ada gel sampo, ada powder, ada aerosol, dan kemudian ada sampo yang jenisnya spesial. Untuk jenis sampo yang pertama yaitu clear liquid sampo. Jenis sampo ini berbentuk dengan sediaan cairan bening yang paling banyak digunakan. Ini contoh dari sampo jenis clear liquid. Jadi warnanya secara fisik itu terlihat transparan atau bening. Biasanya dibuat dengan menggunakan deterjen atau surfaktan. Jadi nama lain dari deterjen pada bahan baku sampo itu adalah surfaktan dengan nilai cloud point yang rendah. Beberapa merek sampo jenis ini tersedia dalam bentuk warna yang transparan. Senyawa alkanolamida dapat digunakan dalam produksi clear liquid sampo. Ini adalah gambar struktur molekul dari senyawa alkanolamida. Jadi kalau misalnya kita ingin memproduksi clear liquid sampo berdasarkan buku Textbook of Cosmetic, di sini ada formula yang sudah ditetapkan. Jadi bahan utamanya itu adalah terdiri dari surfaktan, foam booster, parfum, color, preservatif, dan water. Surfaktan ini yaitu tadi deterjennya. Dengan jika kuantitinya 100 gram, maka surfaktannya itu sebesar 50 gram. Kemudian foam boosternya sebesar 2 gram, parfum, color, dan preservatif. Preservatif ini adalah pengawetnya supaya dia tahan lama. Itu sesuai dengan kebutuhan, dan airnya sebesar 48 gram. Nah, ini bisa kalau misalnya mau bikin kuantitasnya lebih dari 100 gram, tinggal dibuat perbandingannya saja dari tabel ini. Kemudian yang kedua jenis samponya adalah liquid cream sampo. Contohnya ada di slide ini gambarnya. Disebut sampo lotion yang merupakan modifikasi dari sampo cair yang bening. Pada produksi sampo jenis liquid cream ini ditambahkan senyawa opacifier seperti gliseril monostearat atau glikol stearat dan lain-lain untuk membuat sampo cair bening berubah menjadi sampo krim yang bersifat cair. Zat pelarut seperti magnesium stearat juga digunakan untuk melarutkan bahan pengeruh yang ditambahkan. Nah, ini formulanya terdiri dari formula utamanya, ada surfaktan, ada gliseril monostearat sebagai opacifier atau pengeruh, ada magnesium stearat sebagai stabilizernya, kemudian ada parfum, color, dan preservatif, dan juga ada air. Selanjutnya adalah jenis krim sampo. Nah, sampo ini memiliki konsistensi seperti pasta dan biasa dikemas dalam wadah berbentuk tabung. Sampo jenis ini biasa sangat sering digunakan penggunaannya di salon-salon rambut. Jadi kalau kalian pergi ke salon rambut terus kalian dicuci rambutnya di situ sebelum dipotong biasanya rambutnya, nah di situ mereka cenderung sering menggunakan sampo yang jenisnya itu krim sampo. Konsistensi pasta di dalam krim sampo ini dikembangkan dengan penambahan alkyl sulfat, juga ditambahkan setil alkohol yang berfungsi sebagai pembentuk atau builder untuk meningkatkan efisiensi pencucian. Di tabel ini adalah formulanya, jadi ada surfaktannya itu jenis sodium lauryl sulfat, kemudian ada buildernya untuk memberikan efek krimnya itu, ditambahkan setil alkohol, dan juga air, serta bahan tambahan seperti parfum, color, dan pengawet dengan kuantitas yang ada di dalam tabel ini. Jenis sampo berikutnya adalah gel sampo. Nah, gel sampo ini adalah jenis sampo yang transparan dan kental, biasanya dibuat dengan memasukkan agen pembentuk gel. Salah satu agen pembentuk gel yang biasa digunakan itu adalah selulose.
Banyak digunakan di salon-salon rambut dan salon kecantikan. Bahan utamanya adalah surfaktan atau deterjen yang dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan sabun. Dengan mengubah proporsi deterjen, gel dengan konsistensi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Penambahan metil selulose ke sampo cair bening dan pengental juga menyebabkan sampo berbentuk gel. Jadi di sini bahan utamanya ada alkyl dimetil benzyl amonium chloride, ada triethanolamin lauryl sulfat, kemudian ada coconut diethanolamid, ada hidroksil propil metil selulose, kemudian ada perfume color dan preservatif serta air. Hidroksil propil metil selulose ini adalah bahan yang ditambahkan untuk memberikan efek gel. Jenis sampo yang berikutnya adalah powder sampo, seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, powder sampo seperti namanya, dia tersedia dalam bentuk bubuk kering. Awalnya dibuat dari sabun kering, tetapi sekarang digunakan deterjen sintetis kering untuk pembuatannya. Sampo bubuk dibuat jika penambahan air atau pelarut lain dapat mengurangi aktivitas komponen, terutama dalam kasus sampo obat atau medical sampo. Sampo kering atau dry sampo juga merupakan jenis sampo bubuk. Biasa dioleskan ke kepala dan kemudian dihilangkan dengan sikat dan aplikasinya tidak melibatkan air. Sampo ini biasa lebih disukai saat rambut berminyak. Formulasinya mengandung bahan absorben. Nah, untuk powder sampo tadi formulasinya atau bahan bakunya bisa digunakan merujuk pada tabel ini. Jadi ada penambahan sarkosit, sodium bikarbonat, dan sodium sulfat. Kemudian dan di sini tidak ada air ya, di bahan bakunya tidak ada penambahan air. Kemudian untuk powder sampo yang jenisnya dry sampo, biasa dry sampo ini sering digunakan untuk orang-orang yang baru mewarnai rambutnya. Karena kan kalau misalnya baru pewarnaan rambut, itu tidak bisa dicuci langsung setelah diwarnai. Jadi nggak boleh terlalu sering keramas gitu kan setelah proses pewarnaan rambut. Biasa menggunakan dry sampo, atau mungkin untuk orang-orang yang lagi sibuk jadi nggak punya waktu untuk keramas terlalu lama tapi rambutnya udah bau, jadi bisa digunakan dry sampo ini. Karena dry sampo ini aplikasinya tidak perlu menggunakan air, jadi cukup dioleskan ke kepala terus disikat, dia langsung bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kepala kita. Nah, ini formulanya ada starch atau pati sebagai absorbennya. Karena tidak menggunakan air aplikasinya, jadi harus membutuhkan absorben untuk mengikat kotoran yang ada di rambut. Kemudian ada talc, ada kisel gur sebagai absorben juga, dan kemudian kalau mau ada ditambahkan perfume juga boleh dengan kuantitas sesuai dengan keinginan kita gitu, wanginya berapa. Wanginya seperti apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah jenis sampo bertipe aerosol atau foam type. Jenis ini disebut sampo aerosol karena dikemas dalam wadah berbentuk untuk menghasilkan aerosol. Formulasi, persiapan, dan pengemasannya rumit karena harus ditambahkan propelan. Propelan yang ditambahkan harus kompatibel dan tidak mengurangi aktivitas bahan untuk keramas atau fungsi dari sampo itu sendiri. Pembukaan wadah dilengkapi dengan katup sehingga sampo dengan bentuk aerosol itu bisa keluar dari wadah. Sampo keluar sebagai busa saat katup ditekan. Karenanya juga aerosol sampo sering disebut sebagai sampo jenis busa atau foam type. Formula untuk pembuatan aerosol sampo ini terdiri dari triethanolamin lauryl sulfat sebagai surfaktannya, kemudian bisa ditambah coconut diethanolamid, propelan, perfume color, preservatif, dan water. Propelan berfungsi untuk memberikan tekanan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan bahan dari wadah dan dalam kombinasi dengan komponen lain mengubah bahan ke bentuk fisik yang diinginkan. Sebagai propelan yang digunakan gas yang dicairkan atau gas yang dimampatkan, misalnya hidrokarbon, salah satu jenis propelan yang bisa digunakan. Jadi propelan itu berfungsi supaya si samponya itu bisa keluar dari
wadah sebagai dalam bentuk aerosol. Jadi untuk memberikan tekanan ke dalam bahan itu sendiri supaya ketika kita berikan tekanan di luar gitu, nanti si bahannya itu akan bisa keluar dalam bentuk aerosol. Yang terakhir, jenis sampo terakhir adalah special sampo. Sampo ini dibuat khusus untuk tujuan tertentu, terbagi dari dua jenis. Yang pertama adalah medicated sampo atau sampo obat. Sampo ini mengandung bahan-bahan obat sesuai dengan masalah yang ingin diatasi. Contohnya, agen ini bisa menangani gangguan pada kulit kepala atau rambut, misalnya sampo obat khusus, sampo anti kutu, kemudian sampo anti dandruff, sampo anti kebotakan, dan lain-lain. Agen obat yang ditambahkan tidak boleh mengiritasi kelenjar sebaceous atau kelenjar yang ada di kulit kepala, serta tingkat gatal dan bersisiknya juga harus dikurangi. Efek samping jika kita pakai terus menghasilkan efek samping gatal itu kan juga nggak nyaman, jadi harus dilihat lagi kombinasinya. Di antaranya anti ketombe adalah jenis sampo obat yang paling banyak digunakan. Nah, ini adalah formula untuk jenis special shampoo, yaitu medicated shampoo. Jadi terbagi dari tetap ada surfaktan, yaitu triethinolamin lauryl sulfat sebagai surfaktannya. Kemudian jika jenis samponya itu adalah anti ketombe, maka ada bahan obatnya yaitu timol sebagai anti dandruff, juga ditambahkan ke dalam bahan baku pembuatan sampo ini. Kemudian ada Kampor sebagai counter iritan, jadi mencegah iritasi dari efek samping penambahan timol terhadap kulit kepala kita. Kemudian bisa tetap ditambahkan perfume, color, dan preservatif, dan juga water.
Special sampo jenis yang kedua adalah conditioner sampo. Sampo ini berfungsi untuk menjaga rambut dalam kondisi halus dan berkilau. Sebagian besar conditioner dibuat dari senyawa amonium quartner dan senyawa memiliki sifat mengurangi muatan listrik di antara rambut sehingga rambut menjadi lebih berkilau dan mudah diatur. Jadi kalau misalnya muatan listrik di rambut itu cukup kuat, jadinya kan akan tarik-menarik kan antara satu helai rambut dan rambut yang lainnya, sehingga rambut itu akan terlihat kusut. Tapi kalau kita menggunakan conditioner sampo ini, dia akan mengurangi muatan listrik di antara helaian rambut itu sendiri, sehingga rambutnya menjadi lebih berkilau dan mudah diatur. Senyawa ini juga dapat menunjukkan efek bakterisidal. Jadi efek bakterisidal itu mencegah bakteri untuk tumbuh di bagian kulit kepala dan sekitar rambut. Formula untuk conditioner sampo ini ada steril dimethyl benzyl ammonium chloride, kemudian ada penambahan etilen glikol, ada setil alkohol, dan juga parfum, preservatif, dan water. Nah, ini adalah formulasi sampo. Jadi ingredients dari sampo itu secara garis besar terdiri dari surfaktan, bahan utamanya, kemudian air juga di sini tapi nggak masuk di dalam tabel ini ya. Jadi air juga termasuk bahan baku pembuatan sampo yang utama kecuali untuk powder dan dry sampo. Kemudian surfaktan ini terbagi menjadi 4 jenis, ada anionic surfaktan, ada non-ionik, ada kationik, dan juga amphoteric. Kemudian ada foam booster, ada germicide atau anti-dandruff agent untuk medical sampo, kemudian ada conditioning agent, ini untuk conditioner sampo, kemudian ada perlesian agent, ada sequestran, ada thickeners, ada perfuming agent, ada preservatif atau pengawet, dan juga ada color atau pewarna. Nah, ini bisa kalian lihat penjelasan masing-masing jenisnya ini di buku Textbook of Cosmetic untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya lagi. Akan tetapi bahan-bahan yang ada di sini daftarnya bisa kalian recheck lagi ke Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 000542/1018 tentang kosmetik, tentang bahan kosmetik. Nah, di situ di dalam peraturan ini ada lampiran-lampirannya. Bisa kalian cek apakah bahan-bahan yang ada di dalam formula yang dituliskan di dalam buku Textbook of Cosmetic ini masuk di dalam daftar bahan yang diperbolehkan atau masuk di dalam daftar bahan yang terlarang untuk digunakan sebagai bahan baku kosmetik karena memang memiliki dampak efek-efek yang negatif bagi kesehatan manusia, sehingga bisa disubstitusi dengan bahan lain yang memiliki efek atau sifat yang mirip. Dan di dalam peraturan ini juga ada peraturan yang tentang bahan-bahan yang diperbolehkan, tetapi harus dengan komposisi maksimal yang dipersyaratkan. Jadi nanti bisa kalian download peraturannya ini supaya bisa dicek bahan-bahan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dan yang tidak diperkenankan. Jadi kalian bisa cek bahan-bahan kosmetik yang ada di rumah kalian, baik itu sampo, parfum, kemudian lotion, dan lain-lain, apakah ada bahan-bahan baku yang tidak sesuai atau yang dilarang di dalam peraturan ini yang ternyata ada di dalam produk yang kalian pakai. Jadi kalau misalnya ternyata ada, berarti itu produknya tidak aman untuk kalian gunakan. Nah, berdasarkan situs www.medhow.com untuk sampo, bahan baku sampo yang utama itu adalah air. Jadi biasanya membentuk sekitar 70-80% dari seluruh formulasi yang kita gunakan untuk pembuatan sampo. Air yang digunakan adalah air deionisasi. Jadi air yang sudah diolah secara khusus untuk menghilangkan berbagai partikel dan ion. Jenis formula bahan yang kedua adalah surfaktan atau deterjen. Bahan paling melimpah berikutnya dalam sampo adalah deterjen utama atau surfaktan. Surfaktan ini berfungsi sebagai bahan pembersih di dalam sampo. Sifat kimiawi surfaktan memungkinkannya mengelilingi dan menjebak bahan berminyak dari permukaan rambut atau kulit kepala. Jadi ini animasi atau skemanya bagaimana surfaktan ini bisa mengambil kotoran dari kulit kepala kita atau rambut kita.
Jadi ini yang biru-biru ini molekul air, jadi air berusaha untuk menghilangkan kotoran, tapi ternyata sulit kalau cuma menggunakan air. Kemudian air ini kemudian bekerja sama dengan si surfaktan. Kemudian surfaktan ini dia bersifat sebagian larut di dalam air, tetapi juga dia bisa melarutkan minyak. Jadi kan kotoran di kulit kepala itu paling banyak berbentuk minyak kan, yang paling susah untuk dihilangkan kalau hanya menggunakan air. Karena minyak dan air itu dia sifatnya tidak saling melarutkan. Jadi dengan hadirnya surfaktan di antara keduanya, surfaktan ini akan membantu, di mana surfaktan ini akan membentuk struktur yang dikenal sebagai misel, di mana misel ini memiliki minyak yang terperangkap di tengahnya. Jadi seperti ini, misel itu seperti ini. Jadi ada surfaktan, kemudian surfaktan ini menangkap kotoran berupa minyak di tengah-tengahnya. Nah, misel ini dapat dihilangkan atau dibilas dengan air. Sehingga surfaktan itu adalah senyawa yang ditambahkan untuk membuat sampo memiliki daya pembersihan yang lebih tinggi. Surfaktan berasal dari senyawa yang dikenal sebagai asam lemak atau fatty acid. Asam lemak adalah bahan alami yang ditemukan di berbagai sumber tumbuhan dan hewan. Bahan yang paling sering digunakan untuk membuat surfaktan yang digunakan dalam sampo diekstrak dari minyak kelapa, minyak inti sawit, atau dari minyak kacang kedelai. Jenis surfaktan tadi sudah disebutkan ada 4 jenis. Ada surfaktan anionik, ada surfaktan non-ionik, ada surfaktan kationik, dan surfaktan amfoterik. Surfaktan anionik ini memiliki sifat berbusa yang baik, oleh karena itu digunakan sebagai surfaktan utama. Biasanya dianggap sebagai bahan utama untuk formulasi sampo. Sementara surfaktan non-ionik adalah surfaktan sekunder dan tidak digunakan untuk menghasilkan busa yang besar, tetapi digunakan sebagai penguat busa, penginduksi viskositas, stabilisator, emulsi, dan opacifier. Hal ini karena surfaktan ini memiliki daya yang berbusa lebih sedikit walaupun memiliki kemampuan membersihkan yang lebih baik. Jadi dia digunakan sebagai support untuk surfaktan utama. Kemudian ada surfaktan kationik. Surfaktan ini mengandung muatan positif. Surfaktan ini digunakan dalam konsentrasi rendah karena dia bisa beracun bagi mata. Kemudian oleh karena itu sering digunakan sebagai surfaktan sekunder. Yang terakhir adalah surfaktan amfoterik. Surfaktan ini memiliki muatan kation dan anion yang sehubungan dengan media asam dan basa, disebut sebagai pelarut amfoter. Jadi kan kalau misalnya ada tuh senyawa yang bersifat asam, tapi dia juga memiliki sifat-sifat basa, maka dia disebut sebagai pelarut amfoter. Di sini karena surfaktannya memiliki muatan kation dan anionik, dia memiliki sifat asam dan basa, sehingga dia disebut surfaktan amfoterik. Surfaktan jenis ini biasanya membentuk zwitterions. Zwitterions ini adalah molekul atau ion yang memiliki gugus bermuatan positif dan negatif yang terpisah ketika pH-nya bernilai netral. Sering digunakan sebagai surfaktan sekunder. Jenis masing-masing surfaktan ini ada di tabel di slide sebelumnya, dan di dalam di buku textbook of cosmetic ini dijelaskan untuk masing-masing kegunaan dari bahan-bahan itu. Misalnya jenis surfaktan anionik itu jenisnya apa saja, kemudian sifat bahannya itu seperti apa. Jadi nanti kalian bisa baca lebih lanjut di dalam buku textbook of cosmetic.
Ini adalah tambahannya dari jurnal yang ada di, saya tambahkan linknya di sini, kalian bisa download. Jadi jenis sampo surfaktan ada yang jenisnya anionik, tadi surfaktan anionik, contohnya ada amonium lauryl sulfat, sodium lauret sulfat, sodium mirit sulfat, alpha olefin, sulfonat, dan lain-lain. Karakteristiknya adalah untuk deep cleansing, jadi untuk pembersihan yang untuk membersihkan kulit kepala dengan deep cleansing. Jadi hasilnya akan sangat-sangat bersih. Kemudian ada surfaktan kationik, contohnya ada trimethyl alkyl ammonium chloride, ada klorida, ada bromida, benzalkonium, dan alkylpyridinium ion. Fungsinya untuk hair softener, jadi untuk melembutkan rambut, dan jenis pembersihannya adalah mild cleansing. Kemudian ada non-ionik. Non-ionik ini jenisnya ada fatty alcohol, cetyl alcohol, steril alcohol. Dia juga untuk mild cleansing dan biasa dipilih karena kita mempertimbangkan tentang ekosistem. Karena fatty alcohol, cetyl alcohol itu lebih aman dari segi ekosistem. Kemudian ada amphoteric surfaktan, ada jenisnya alkyl aminopropionats dan betains. Ini tidak mengiritasi mata. Jenis cleansingnya itu di level moderat atau standar levelnya, di tengah-tengah untuk proses pembersihannya. Bahan baku yang ketiga setelah air dan surfaktan adalah foam booster. Foam booster ini berfungsi ditambahkan ke dalam sampo untuk meningkatkan karakteristik pembusaan dari formulasi. Karena kalau misalnya kita menggunakan sampo, kemudian busanya itu kurang, itu kan jadinya nggak enak kan, kayak merasa kurang bersih. Karena itulah digunakan foam booster. Bahan-bahan ini yang disebut alkanolamida membantu meningkatkan jumlah busa dan juga ukuran gelembung yang dihasilkan. Seperti deterjen primer, deterjen juga berasal dari asam lemak. Foam booster ini juga berasal dari asam lemak dan memiliki karakteristik yang larut dalam air dan juga bisa melarutkan minyak. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk foam booster itu ada jenis lauramid DEA atau kokamid DEA, atau juga ada senyawa yang tadi ada di dalam tabel di slide sebelumnya tentang formulasi sampo. Bahan yang keempat adalah pengental atau thickeners. Jadi alkanolamida yang membuat busa sampo juga sebenarnya bisa membuat formulasi yang lebih kental. Namun bahan lain perlu ditambahkan untuk meningkatkan viskositasnya. Contoh dari jenis senyawa untuk pengental adalah metil selulose yang berasal dari selulosa tumbuhan, dimasukkan ke dalam sampo supaya tekstur sampo itu menjadi lebih kental. Kemudian ada sodium chloride atau garam yang juga dapat digunakan untuk meningkatkan kekentalan dari sampo. Bahan baku yang kelima adalah conditioning agent. Beberapa bahan ditambahkan ke sampo untuk mengimbangi efek surfaktan yang terkadang memberi efek keras pada rambut kita. Jenis-jenis bahan conditioning agent yang bisa digunakan itu termasuk polimer, silikon, dan juga senyawa agen Quartner. Masing-masing senyawa ini mengendap di permukaan rambut dan meningkatkan rasa, kelembutan, dan juga daya sisir, sekaligus mengurangi muatan statis pada rambut, jadi rambutnya tidak mudah kusut. Contoh bahan pengkondisi termasuk adalah jenis guar hidroksipropil trimonium chloride yang merupakan polimer, kemudian ada dimetikon yang merupakan jenis silikon, dan juga ada senyawa quatemium 80 yang sering digunakan untuk produksi sampo. Yang keenam adalah pengawet. Jadi kalau kalian membeli sampo itu kan dia tidak mungkin expirednya itu dalam waktu 1 bulan seperti makanan. Pastinya sampo itu kita mengharapkan expirednya itu bisa bertahun-tahun, karena sampo itu kan penggunaannya tidak terlalu ini ya. Kadang ada orang yang tidak terlalu sering sekali menggunakan sampo, jadi harapannya waktu simpannya itu lebih lama. Nah, untuk meningkatkan daya simpan, maka harus digunakan pengawet atau disebut preservatif. Karena sampo itu terbuat dari air dan senyawa-senyawa organik, maka bisa terkontaminasi dari bakteri dan mikroba. Pengawet ditambahkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroba. Nah, ada 2 jenis pengawet yang paling umum digunakan dalam pembuatan sampo adalah jenis DMDM hidantoin dan metil paraben.
DM-DM-hidantoin ini adalah suatu pengawet yang melepaskan sedikit formaldehid. Jadi DM-DM-hidantoin ini adalah jenis dari senyawa formaldehid yang bisa membunuh mikroorganisme sehingga sampo itu menjadi lebih awet. Pengawet ini banyak ditemukan di berbagai produk kosmetik, perawatan kulit, sampo, dan conditioner. Akan tetapi, dua jenis senyawa kimia ini berbahaya bagi manusia. Sampo dengan bahan pengawet seperti quaternium 15, diazolidinyl urea, DM-DM-hidantoin, bronopol atau imidazolidinyl urea adalah zat yang berbahaya pada sampo yang dapat sangat merusak karena dia adalah jenis senyawa formaldehid yang apabila dilepaskan ke udara dan kita hirup itu bisa masuk ke kulit, kemudian dampaknya bisa menyebabkan resiko yang berbahaya. Salah satunya dia adalah bersifat karsinogenik, jadi bisa memicu timbulnya penyakit kanker pada manusia. Atau efek ringannya bisa mengakibatkan alergi dan juga iritasi kulit. Karena kalau kita gunakan sampo di rambut, itu kan juga dia juga bisa masuk atau meresap melalui kulit kepala kita. Dan juga bisa terhirup saat proses kita keramas. Jadi jangan sampai kalian harus cek sekarang sampo kalian itu apakah mengandung pengawet dengan jenis yang tertera di artikel ini. Begitu juga metilparaben. Metilparaben ini banyak ditemukan dalam produk perawatan kulit. Dan metilparaben ini juga terkadang ditulis dalam bentuk propilparaben, benzilparaben, atau butilparaben. Nah, paraben ini dia bisa mengakibatkan adanya gangguan fungsi hormon dan bisa mengakibatkan juga kalau untuk ini bisa memicu kanker payudara. Nah, untuk mengganti pengawet yang aman untuk sampo kita di tabel yang sebelumnya di properties of sampo yang ada diambil dari buku textbook of cosmetic itu ada bahan yang namanya hydrobenzoic acid. Di dalam peraturan dari Badan POM tentang bahan kosmetik, hidroksibenzoic acid ini boleh digunakan, tetapi dengan kadar persentase yang tertentu, yaitu sekitar 0,4% untuk ester tunggal dan 0,8% untuk ester campuran. Jadi hati-hati ya kalau kalian mau membuat kosmetik atau kalian menggunakan kosmetik itu harus diperhatikan bahan-bahan penyusun dari kosmetik itu sendiri. Jangan sampai mengandung bahan-bahan kimia yang dapat merusak atau memberikan efek negatif bagi kesehatan tubuh. Bahan yang ketujuh adalah pengubah atau modifiers. Bahan lain juga ditambahkan ke formula sampo untuk mengubah karakteristik tertentu dari sampo itu. Contoh dari modifiers adalah opacifier yang ditambahkan untuk membuat formula sampo menjadi buram dan memberikan tampilan seperti mutiara. Jadi kalau sampo itu kan biasa ada jenisnya ya, yang liquid sampo ada yang bening warnanya, ada juga yang warnanya itu buram. Jadi ada warna-warnanya, nah itu karena dia ditambahkan dengan opacifier ini. Setelah itu zat aditif khusus, misalnya untuk memberikan warna dan bau pada sampo. Biasanya produsen memberikan minyak wangi dan pewarna yang disetujui dan sudah bersertifikat oleh pemerintah. Kalian bisa cek di tadi peraturan Badan POM tentang bahan kosmetik. Di situ ada juga daftar bahan pewarna yang boleh digunakan. Bahan alami seperti ekstrak tumbuhan, minyak alami, protein, dan vitamin semuanya memberikan kualitas khusus dan membantu untuk menjual sampo di pasaran. Jadi produk sampo formulasinya selain formulasi utama juga boleh ditambahkan dengan ekstrak tumbuhan, misalnya ekstrak aloe vera, kemudian ekstrak lemon, kemudian juga ditambahkan dengan vitamin E, vitamin untuk rambut sehingga konsumen itu lebih tertarik untuk membeli produk kalian. Bahan yang paling umum ada di dalam sampo adalah pewangi. Nah, zat pewangian ini dapat mengandung sejumlah bahan kimia yang mengganggu endokrin dan bahan ini termasuk di antara 5 alergen teratas di dunia. Jadi ada bahan-bahan pewangi yang berbahaya bagi rambut. Jadi harus kalian cek juga di peraturan Badan POM itu yang mana saja yang boleh dan mana saja yang tidak boleh atau terlarang, dan ada presentasinya tertentu berapa kadar maksimalnya di dalam
bahan kosmetik diperbolehkan. Jadi nggak boleh juga karena pengen wangi kemudian dimasukkan terlalu banyak karena bisa mengakibatkan alergi bagi sebagian orang yang tidak sesuai dengan bahan tersebut. Nah, ada lagi jenis bahan kimia yang biasa terdapat di dalam kosmetik, salah satunya adalah rambut. Dua jenis bahan kimia yang sangat berbahaya yaitu tadi mungkin ada jenis surfaktan yang berjenis sodium lauret sulfat dan sodium lauryl sulfat. Ini ini sebenarnya juga berbahaya untuk rambut karena bisa sangat merusak rambut, membuat rambut rapuh, jadi mudah patah, dan dalam beberapa kasus pada beberapa orang yang sensitif itu bisa menyebabkan kondisi yang eksim. Sehingga penggunaan surfaktan bisa diganti dengan surfaktan jenis lainnya. Kan di sini sodium sulfat ini banyak digunakan sebagai surfaktan yang menjebak kotoran dan minyak dan dapat dibilas dengan air. Karena bahan ini memiliki kekhawatiran bisa bersifat karsinogenik atau menyebabkan iritasi, maka sebagian produsen mengganti bahan ini dengan bahan alternatif seperti amonium lauret sulfat yang lebih lembut. Jadi oleh karena itu juga surfaktan tidak boleh karena dia jenisnya membersihkan kemudian ditambahkan banyak-banyak ke dalam sampo itu sendiri. Makanya tadi dibutuhkan surfaktan jenis lain yang bersifat sebagai supporting surfaktan sehingga surfaktan utamanya itu tidak perlu terlalu banyak dimasukkan ke dalam bahan baku untuk pembuatan sampo. Bahan kimia berikutnya yang berbahaya itu adalah ini petrolum atau liquid parafin atau mineral oil yang merupakan polutan minyak mentah. Biasa juga digunakan dalam pembuatan lip balm, lipstick, lip gloss, maskara, pelembab, concealer, foundation, dan eyeshadow. Namun ada juga terdapat dalam produk body care seperti sabun, sampo, conditioner, bahkan baby oil. Nah, bahan ini berbahaya bagi kulit karena kalau kita gunakan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan munculnya penuaan dini seperti cepat terbentuk wrinkle atau keriput, black spot, flek hitam, dan juga hiperpigmentasi. Bahkan dalam tahap yang lebih parah, bahan ini bisa menyebabkan penyakit dermatitis atau peradangan pada kulit. Jadi dicek lagi bahan baku kosmetik yang kalian gunakan apakah ada mengandung liquid parafin. Kalau misalnya mengandung liquid parafin, maka kalian harus berhenti menggunakan produk tersebut karena berbahaya bagi kondisi kulit kalian dan kesehatan kalian. Selanjutnya adalah proses produksi sampo. Nah, proses produksi sampo ini sederhana karena proses utamanya itu sebenarnya adalah mixing, jadi pencampuran. Jadi di sini raw material dimasukkan ke dalam tangki yang besar. Di sini kan gambarnya seperti ini, tapi kalau misalnya kalian mau bikin dalam bentuk pabrik yang biasa kita desain, maka bisa menggunakan mixer yang dilengkapi dengan pengaduk. Bahan bakunya yang terdiri dari deionis water, kemudian ada surfaktan, bahan utamanya, kemudian ada conditioning agent, sesuai dengan formula yang tadi sudah dijelaskan di atas, kita masukkan ke dalam mixer ini, di alat mixer, kemudian kita campur. Dalam proses pencampuran ini bisa ditambahkan panas atau ditambahkan juga pendingin kalau misalnya dia menghasilkan panas, sesuai dengan reaksi yang dihasilkan. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan proses pencampuran, diambil sampelnya, kemudian dimasukkan ke dalam quality control untuk melihat apakah hasil dari pencampuran formula yang kita tentukan itu sudah menghasilkan dampak yang positif. Setelah itu, dari pencampuran ini, kemudian tahap berikutnya itu sangat simpel, yaitu tahap pengemasan atau packaging. Jadi setelah proses packaging, kemudian bahan sampo ini sudah siap untuk dipasarkan tentunya setelah melalui proses labeling terlebih dahulu. Proses pengemasan sampo ini biasa menggunakan alat yaitu jenis conveyor belt. Jadi nanti kemasan samponya itu berjalan secara otomatis dengan conveyor belt, kemudian sampo yang sudah mengalami proses quality control itu dimasukkan secara otomatis ke dalam botol-botol ini setelah dia lulus dari uji quality control.
Setelah itu, setelah dimasukkan ke dalam botol, baru diberikan label, dikemas, dan siap untuk didistribusikan. Jadi secara teknis proses produksi sampo ini cukup sederhana, tetapi yang agak menantang itu adalah pada saat penentuan formula supaya bisa menghasilkan jenis sampo yang sesuai, dan juga proses quality controlnya itu sangat penting sehingga sampo yang dihasilkan itu tidak memberikan dampak negatif kepada konsumen. Kurang lebih ini adalah proses dari produksi sampo, di mana air diukur atau dimasukkan ke dalam bejana, ke dalam mixernya, ke dalam tangkinya, kemudian dipanaskan hingga suhu sekitar 55-60 derajat Celcius untuk membantu pengenceran atau hidrasi dari bahan lain. Jadi ditambahkan air dan dipanaskan, dihangatkan, supaya air ini bisa mudah melarutkan bahan-bahan yang kita akan tambahkan berikutnya. Bahan pertama yang ditambahkan biasanya adalah jenis surfaktan karena aditif lainnya seperti conditioning agent, kemudian thickeners, dan lain-lain itu mempengaruhi viskositas sehingga membuat pengenceran surfaktan itu lebih sulit. Setelah air dan surfaktan ditambahkan, barulah conditioner dan bahan-bahan aditif lainnya ditambahkan, dilakukan proses pengadukan, kemudian juga diukur pH-nya disesuaikan dengan level yang kita butuhkan. Setelah pH-nya sesuai, baru biasa ditambahkan natrium klorida atau bahan lain yang bisa mengubah viskositas. Itu ditambahkan terakhir bersamaan dengan pewarna dan juga pewangi. Kosmetik rambut yang berikutnya adalah pewarna rambut. Pewarna rambut ini salah satu preparat kecantikan tertua dan digunakan oleh budaya kuno di banyak berbagai belahan dunia. Jadi sejak sebelum ditemukannya sampo itu sudah banyak ditemukan manusia atau orang-orang yang menggunakan pewarna rambut. Pewarna rambut awalnya dibuat dari tumbuhan, senyawa logam, atau campuran keduanya, bahkan juga ada yang menggunakan dari tawas, dari kapur, dari abu kayu untuk memutihkan rambut di zaman Romawi. Kemudian ada sediaan herbal seperti mulein, kulit kayu, kunyit, dan henna juga dikenal sebagai pewarna yang menghasilkan pewarna kemerahan. Setelah itu banyak ekstrak tumbuhan yang berbeda-beda digunakan untuk pewarna rambut di daerah Eropa dan Asia sebelum munculnya pewarna modern. Indigo yang dikenal sebagai pewarna kain juga dikombinasikan dengan henna untuk memberikan warna rambut yang bernuansa coklat muda hingga hitam. Bahkan sempat ada tren penggunaan bubuk emas dan perak di Eropa, di mana pewarna rambut lainnya juga mulai diolah dari balok yang mirip dengan krayon yang dibuat dari lilin, sabun, dan pigmen. Dan ini bisa dibasahi dan digosok pada rambut atau dioleskan dengan sikat yang basah. Nah, pada zaman sekarang ini, hair dye itu kan terdiri dari berbagai banyak sekali warna, bahkan jenisnya juga bisa berbeda-beda. Ada yang sifatnya tahan dalam waktu yang lumayan lama, ada juga yang bisa digunakan, kemudian nanti bisa dibilas dengan sampo, dia akan hilang. Kebanyakan formula pewarna rambut komersial itu bersifat rumit dengan bahan bakunya terdiri dari lusinan bahan dan formulanya sangat berbeda dari satu produsen ke produsen yang lain. Secara umum, pewarna rambut termasuk pewarna itu terdiri dari modifiers, anti racun, alkalizer, sabun, amonia, bahan pembasah, pewangi, dan berbagai bahan kimia lain yang digunakan dalam jumlah kecil untuk memberikan kualitas khusus pada rambut, seperti bisa melembutkan tekstur rambut atau memberikan yang diinginkan tindakan terhadap pewarna, misalnya membuatnya lebih atau kurang permanen. Jadi bahan bakunya disesuaikan lagi apakah pewarna rambut ini pengen yang permanen, yang lama waktunya, atau yang bisa dihilangkan, dibilas dengan sampo udah hilang. Bahan kimia pewarna biasanya senyawa amino dan muncul pada daftar bahan pewarna rambut dengan nama seperti 4-amino-2-hidroksitoluen dan M-aminopenol. Oksida logam seperti titanium dioksida dan besi oksida juga sering digunakan sebagai pigmen pewarna. Nah, bahan pewarna ini bisa kalian cek di peraturan Badan POM tadi tentang bahan kosmetik. Bahan kimia lain yang digunakan dalam pewarna rambut bertindak sebagai modifiers yang menstabilkan pigmen pewarna atau bisa mengubah warna. Salah satu modifiers yang umum digunakan adalah jenis resorcinol.
Antioksidan melindungi pewarna agar tidak teroksidasi dengan udara. Yang paling umum digunakan adalah natrium sulfit. Kemudian alkalizer ditambahkan untuk mengubah pH formula pewarna, karena pewarna bekerja paling baik dalam komposisi yang sangat basah. Amonium hidroksida adalah alkalizer yang umum digunakan. Di luar bahan kimia dasar ini, masih banyak bahan kimia berbeda-beda yang digunakan untuk memberikan kualitas khusus pada formula pabrikan. Bisa berupa sampo, wewangian, bahan kimia yang membuat formulanya lembut, juga berbusa atau kental. Nah, pewarna rambut biasanya dikemas dengan pengembang yang berada dalam botol yang terpisah. Pengembang ini paling sering didasarkan pada jenis hidrogen peroksida dengan penambahan sejumlah kecil bahan kimia lain tergantung pada formula pabrikan produsen itu sendiri. Ini adalah proses produksi pewarna rambut, sama seperti sampo tadi, cuma di sini pertama yang dimasukkan adalah dye chemicals-nya, jadi zat warnanya. Pertama, sebelum ditambahkan pewarna-pewarna yang mau ditambahkan itu harus dicek dulu apakah dia aman dan tersertifikasi. Kemudian pewarnanya itu dicampur dengan komposisi yang kita inginkan, sehingga warna yang mau kita bentuk itu bisa terbentuk. Nah, dye chemicals ini digabungkan di dalam suatu mixer, kemudian juga ditambahkan dengan air, dan diaduk selama sekitar 20 menit. Kemudian setelah itu baru ditambahkan alkalizer, surfaktan, dan zat-zat aditif lainnya untuk meningkatkan performa dari zat warna itu sendiri. Setelah itu baru dilakukan pengemasan dengan menggunakan belt conveyor. Nah, biasanya pewarna rambut ini dikemasannya dilengkapi dengan tambahan seperti finishing sampo, kemudian ada instruction sheet-nya, jadi ada cara pemakaian, kemudian ada rubber gloves, biasanya dilengkapi kan dengan sarung tangan plastik, jadi supaya pewarna rambut ini tidak bersentuhan langsung dengan tangan kita. Sekian untuk pertemuan hari ini tentang jenis-jenis kosmetik rambut, proses produksi, dan juga beberapa list bahan-bahan berbahaya dari kosmetik rambut itu sendiri. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar di Mols, nanti akan saya balas, atau bisa kita diskusikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.